Halo, selamat pagi adik-adik, kembali lagi di hari Minggu tanggal 13 September. Pagi hari ini kakak harap adik-adik dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada baiknya adik-adik mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 135 ayat 5 sampai dengan 7 yang menyatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari malam perbendaharaannya. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Halo, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat.
dan kami boleh mengikuti IMPA lagi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan mau buka hati dan pikiran kami serta pendengaran kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan kentungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan firman hari ini. Ingat ya, jangan nakal. Jadi anak baik-baik ya. Jangan suka ikut-ikutan teman yang nakal. Mama cerewet amat sih. Nasehat mulu. Ini gak boleh lah. Itu gak boleh lah. Papa juga sama aja. Ingat ya, jangan lupa kerjain PR-nya. Jadi anak yang baik. Kakak-kakak PA juga gitu ah. Ingat ya adik-adik, jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa berdoa. Taat sama Tuhan, taat sama papa mama, dan masih banyak lagi nasihat-nasihat lainnya. Adik-adik, kadang kita suka sebel ya kalau dinasihatin sama mama, papa, opa, oma, kakak-kakak PA. Rasanya kesel dan bosan. Kenapa sih nasihat mulu? Adik-adik, semua nasihat papa, mama, kakak layan, itu semua untuk kebaikan adik-adik sendiri. Itu mereka lakukan karena mereka sayang sama adik-adik. Adik-adik dinasihati dan diingatkan untuk selalu berbuat baik dan menjadi anak yang taat, supaya adik-adik tidak mengalami masalah. Adik-adik bisa hidup dengan aman dan bahagia. Sama seperti pembacaan Alkitab tadi. Pembacaan Alkitab kita menasihati dan mengingatkan kita untuk taat pada nasihat orang tua dan agar kita tidak mengikuti ajaran teman kita untuk berbuat kejahatan. Kalau kita ikut-ikutan teman berbuat jahat atau nakal, yang rugi kita sendiri. Kita bisa kehilangan banyak teman karena teman-teman gak mau bermain sama anak nakal. Kita bisa dihukum karena melakukan kejahatan atau kenakalan. Kita bisa ketinggalan pelajaran di sekolah, bahkan tidak naik kelas karena nakal di sekolah dan tidak mengerjakan tugas sekolah kita. Masih banyak lagi adik-adik ruginya kalau kita tidak mendengarkan nasihat orang tua dan ikut-ikutan dengan teman yang nakal. Sedangkan sebaliknya nih,
kalau kita mengikuti nasihat orang tua, banyak untungnya. Kita jadi anak yang baik, kita disayang banyak orang, mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah karena rajin belajar seperti nasihat orang tua. Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini sangat terkenal. Dia kaya raya. Banyak raja-raja dari negeri lain takut pada Salomo. Raja-raja itu selalu memberikan Salomo hadiah-hadiah, maka Salomo menjadi kaya. Dan raja-raja itu selalu berusaha menjadi temannya Salomo. Karena Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana dan taat pada Tuhan. Salomo menuruti nasihat ayahnya, yaitu Raja Daud, untuk selalu taat melakukan firman Tuhan. Karena Salomo taat pada Tuhan, maka Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat, kepintaran, dan juga harta benda yang banyak. Selama hidupnya, Salomo selalu dikagumi oleh banyak orang, bahkan sampai saat ini. Mulai sekarang adik-adik, kalau adik-adik dinasihatin orang tua, jangan pernah merasa bosan ataupun kesal ya. Karena itu semua untuk kebaikan adik-adik. Oh iya, jangan lupa, nasihat orang tua itu harus selalu dilakukan. Supaya hidup adik-adik ke depannya selalu aman, bahagia, berhasil, dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Taat kepadanya
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Tuhan Yesus, Engkaulah tumpuan kami ya Tuhan, pelindung dan penjaga bangsa kami. Tuhan, kami mohon padamu, berilah pimpinan bangsa kami ini, terutama kepada Bapak Joko Widodo, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja seluruh dunia, terutama GPIB Karis ya Tuhan. Berikan berkat-Mu atas gereja kami sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka jemaat-Mu juga turut bertumbuh ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan. Tolonglah dan sembuhkanlah ya Bapa, berikanlah kekuatan untuk tumbuh dan roh iman mereka ya Tuhan. Berkati juga dokter, perawat, serta obat dan makanan yang mereka konsumsi, agar melalui perantaraan mereka lah tangan-Mu bekerja dan membawa kesembuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, tutup bungkus oleh penyertaan kuasa-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah segala perbuatan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Doa ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu, ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kiranya ibadah ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua kami dan melakukannya, agar hidup kami bisa berhasil dan bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi kami selalu dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah pandemi ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu berada beserta dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan permohonan kami ini. Amin.